Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 4 Kelompok 1 yang beranggotakan saya, Hudan Atalasmada, dari instansi Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado. Dan saya Iswan Anas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Saya Muhammad Iqbal Maulana dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang kasus perselingkuhan 2 ASN di pemerintahan Kabupaten Oki. Pada kasus ini kita bisa melihat pada tayangan berikut ini. Yang pertama akan disampaikan pemetaan identifikasi masalah oleh saudara Iswan Anas. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penyebab tentang perselingkuhan 2 anggota ASN. Baik, saya akan menyampaikan DK pria yang dilaporkan Bribtu Suci Dharma terkait dugaan perselingkuhan dengan rekan kerja sesama ASN di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dibebas tugaskan dari jabatan, Pemkab Oki belum memutuskan sanksi etika terhadap keduanya. Informasi dihimbau Detik Sumut pada Rabu tanggal 1 Juni 2022. Pemeriksaan terhadap ex Kasubag Protokol Oki yang merupakan alumni IPDN dan selingkuhannya berinisial W telah dilakukan berulang kali oleh tim investigasi Inspektorat Oki. Bahkan laporan hasil pemeriksaan terhadap keduanya disebut juga telah selesai. Hanya tinggal menunggu sidang etik pemberian sanksi. Nah, terungkap bahwa penyebab terjadinya perselingkuhan antara 2 oknum ASN ini terjadi karena adanya laporan dari sang istri yang mengetahui bahwa suaminya telah lama melakukan hubungan gelap dengan rekan kerjanya, dan diketahui juga bahwa keduanya telah memiliki anak yang berusia 4 tahun. Namun sang suami menutupinya dengan alasan bahwa sang suami tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan lain. Dan diketahui bahwa alasan sang suami menikahi Suci Dharma karena ingin menutupi hubungan gelapnya dengan rekan kerjanya. Nah, itulah mungkin penyebab kasus perselingkuhan suami dari Suci Dharma. Kembali moderator. Baiklah. Terima kasih atas penyampaian identifikasi masalahnya. Selanjutnya, fakta-fakta masalah yang ditemukan pada kasus tersebut akan disampaikan oleh saudara Muhammad Iqbal. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan secara umum mengenai fakta-fakta perselingkuhan yang ada di Indonesia atau bahkan luar. Berkaitan dengan isu pokok yang ini kita diskusikan, saya menemukan beberapa fakta yang mengenai perselingkuhan ini. Fakta-fakta ini berdasarkan saya dapatkan dari berbagai sumber seperti Times, Kompas, Merdeka.com dan Green, dan Liputan 6 dan lainnya yang tidak sempat saya catat semua. Dan juga berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan atau di lingkungan saya. Penyebab dari perselingkuhan itu antara lain adalah merupakan ketergantungan ekonomi terhadap pasangannya, jatuh cinta kepada orang lain, adanya peluang untuk melakukan perselingkuhan, ataupun seperti kemarahan balas dendam. Tapi di sisi lain, saya melihat dalam kasus ini adalah merupakan dari adanya penyebabnya adalah jatuh cinta pada orang lain dan adanya peluang untuk melakukan perselingkuhan. Fakta lainnya juga yang saya dapatkan adalah jenis kelamin berpengaruh pada perselingkuhan ini. Dari jurnal Relationship disebutkan bahwa kaum pria lebih marah dan cenderung memutuskan hubungan jika pasangannya berselingkuh. Kemudian dalam jurnal Evolutionary Psychology mengungkapkan bahwa kebanyakan pria heteroseksual menjadi
geram jika pasangan mereka memiliki hubungan seksual dengan orang lain. Kemudian dalam New York Magazine disebutkan bahwa perselingkuhan sekarang ini bukan lagi milik ranah pria. Jadi jumlah perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum wanita pun sudah hampir setara dengan jumlah kasus perselingkuhan kaum pria. Namun ada juga fakta lain terkait perselingkuhan. Yang saya tulis adalah: 1. Pelaku selingkuh merasa menyesal dan ingin mengubah hidupnya. 2. Kebanyakan laki-laki masih cinta dengan istri mereka ketika mereka berselingkuh. Yang 3, laki-laki membenci diri mereka setelah selingkuh. Yang 4, laki-laki akan lebih mesra dengan pasangannya ketika perselingkuhan mereka sudah membaik. Mungkin sekian fakta-fakta mengenai perselingkuhan yang saya dapatkan di lapangan dan berdasarkan pencarian saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Siap, terima kasih Saudara Muhammad Iqbal telah menyampaikan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan pelanggaran nilai-nilai ASN yang dilakukan oleh kedua ASN tersebut. Yang pertama yaitu nilai akuntabel. Pada kasus tersebut, dua ASN tersebut menyalahgunakan kewenangan jabatan karena pada saat berselingkuh mereka melakukannya pada saat perjalanan dinas. Yang kedua yaitu nilai harmonis. Hubungan perselingkuhan tersebut membuat rusak keharmonisan antar pegawai di pemerintahan Kabupaten Oki. Yang ketiga yaitu nilai loyal. Kedua ASN tersebut dengan adanya kasus itu membuat mencoreng nama baik instansi pemerintahan kabupaten setempat. Selanjutnya solusi terkait penerapan nilai pada kasus tersebut yaitu yang pertama, sebagai ASN kita dilarang menyalahgunakan, bahkan jangan sampai menyalahgunakan kewenangan jabatan kita terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, sebagai aparatur sipil negara, kita juga harus bisa menjalin hubungan antar pegawai tetapi tetap memperhatikan batasan-batasan dalam berhubungan seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Iqbal. Ketiga yaitu sebagai ASN kita juga harus menjaga nama baik instansi dan juga pimpinan. Karena pada kasus ini nama instansi dari pemerintahan Kabupaten Oki tercoreng baik dari daerah maupun diskusi pada kelompok kami pada mengenai kasus perselingkuhan dua ASN di pemerintahan Kabupaten Oki. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.